Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Nusalli wa nusallim ala habibina al-karim Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhil Al-Arba'in An-Nawawi karya Syekh Abdullah Al-Farih waffaqahullah, di mana dalam buku ini beliau menulis hadis arba'in, yang hadis ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karya Imam An-Nawawi, yaitu ulama Syafi'i, di mana dalam kitab ini Syekh Abdullah Al-Farih memberikan pelajaran-pelajaran dan kaidah-kaidah setiap hadisnya yang kemudian kita bisa amalkan di keseharian kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar satu hadis, dan kalau kita lihat dari urutan hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ini urutan ke-22 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dibawakan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah Jabir ibni Abdullah. Beliau bercerita, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu hari ada sahabat atau ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya. Faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Sahabat ini menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila seseorang atau apabila aku melakukan kewajiban, yaitu salat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan aku puasa Ramadan, dan aku ini meyakini perkara-perkara halal yang telah Allah syariatkan kepada kita semua, kemudian aku ini meyakini perkara-perkara haram yang telah Allah syariatkan kepada kita semua, walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah, kemudian aku sedikit pun tidak menambah amalan-amalan selain ini, apakah dengan ini saya bisa masuk surga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, bisa. Betul wahai sahabatku, dengan perkara-perkara ini kamu bisa masuk surga." Masya Allah. Maka dalam riwayat yang lain, laki-laki yang datang dan kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah An-Nu'man bin Qawqul. Kemudian Syekh Abdullah Al-Farih memberikan 3 pelajaran, di mana 3 pelajaran ini kita bisa amalkan di keseharian kita. Pelajaran pertama, beliau berkata, haditsun dalilun ala man ata bil wajibat wantaha 'anil muharramat kana dzalika kafiyan lidukhulil jannah. Hadis ini menunjukkan bahwa
seseorang yang kemudian melakukan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini cukup dan bisa kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat seseorang ini belum mengerjakan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tetapi hanya melakukan kewajiban dan tidak melanggar larangan-larangan Allah, maka ini bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu lebih bagus lagi adalah jika seseorang melakukan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu peluangnya lebih besar untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Asy-Syaikh Abdullah Al-Farih mengatakan, al-haditsu dalilun ala 'azami tamassuki bil fara'id wa annaha awwalu ma yuhtamu bihil 'abd. Hadis ini menunjukkan bahwa yang harus lebih diperhatikan oleh seorang hamba adalah sesuatu perkara-perkara yang wajib yang telah Allah syariatkan kepada kita semua. Ini adalah yang harus lebih diperhatikan oleh seorang hamba. Kenapa? Karena seorang hamba apabila dia telah memerhatikan perkara-perkara yang wajib, otomatis dia akan lebih perhatian lagi terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, hadithun dalilun ala hirsis sahabah ala tariqil jannah. Beliau berkata, hadis ini menunjukkan bahwa semangatnya para sahabat, girohnya para sahabat dalam menelusuri jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat begitu banyak hadis-hadis yang menunjukkan kesemangatannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Contohnya adalah hadis, yaitu masih dalam hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis ke urutan 29, bahwa sahabat ini minta dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yubaidni minan nar." Ya Rasulullah, beritahukan kepada aku suatu amalan, dan di mana amalan ini bisa memasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini adalah menunjukkan kesemangatannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam menelusuri langkah-langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan perkara-perkara yang wajib, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan perkara-perkara yang sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi teman-teman umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.